Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Episode 125. Anda bertanya, kita menjawab dari wanita usia 51 tahun. 0895 3263 33 dan seterusnya. Salam Pak Eras yang kami sayangi. Terima kasih Bu untuk sayangnya. Pak, Abam adalah surat cinta kami untuk Bapak yang kami cintai. Hehehe. Thank you. Pak, ada yang mau saya tanyakan dalam ibadah Pak hari Jumat tentang doa Bapak kami dengan tema berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Bapak bilang kalau kita ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan, dengan ambil ayat di Mazmur, sia-sialah pengawal berjaga-jaga dan seterusnya. Sia-sialah kita berjerilah kalau bukan karena Tuhan yang memberkati kita. Saya aminkan Pak. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana mereka yang tidak percaya Tuhan? Bukan anak Tuhan. Mereka kerja keras tapi bisa sukses, Pak. Berhasil dan kaya raya. Terus bagaimana kita membedakan berkat dari Tuhan dan berkat dari mengandalkan keringatnya sendiri dan berkat dari setan yang menyembah gunung kawi dan pakai pelaris. Terima kasih Pak Eras. Makasih Pak untuk kesabaran Bapak mendidik kami. Salam cinta buat Pak Eras dari pecinta suara kebenaran. Bu, Ibu itu bagian hidup saya. Ibu pecinta suara kebenaran. Ibu salah satu yang sering saya doakan. Saya sering berkata, Tuhan aku serahkan semua pecinta suara kebenaran. Kalau saya tidak ketemu di bumi, saya ketemu di langit baru, bumi baru. Kita ketemu ya. Baik Bu. Kita harus tahu dulu bahwa Mazmur pasal 127 itu ayat perjanjian lama. Itu berlaku untuk bangsa Israel, berlaku untuk semua manusia. Artinya, kalau bangsa Israel secara khusus itu dipelihara Tuhan. Jadi hendaknya tidak menjadi sombong kalau mereka bisa eksis, karena di balik itu ada pemeliharaan Allah yang sempurna. Jangan jadi sombong. Kamu kerja keras, tapi kalau Allah tidak memberkati kamu, sia-sia. Jadi di balik kerja keras mereka itu ada topangan tangan Allah. Itu untuk umat Israel, pilihan Allah. Kalau untuk umat di luar Israel, sama. Ada topangan Allah juga berdasarkan tatanan hukum. Ia memberi matahari kepada orang yang jahat dan orang yang baik, memberi hujan kepada orang benar, orang yang tidak benar. Ada tatanannya. Ini pun juga providensi atau pemeliharaan Allah. Itu pun juga bisa dikatakan topangan Allah. Jadi yang namanya berkat jasmani itu ada tatanan atau hukum yang berlaku kepada semua orang. Dan sifatnya itu umum, universal. Kalau bangsa Israel ada topangan tangan Allah. Dan di balik topangan tersebut ada rencana Allah agar bangsa itu menjadi saksi bagi Elohim Yahweh. Dan dari bangsa itu akan lahir Mesias. Pasti ada istimewanya. Ada tatanan dan istimewanya. Tetapi untuk bangsa lain ada tatanan tapi nggak istimewa. Namun demikian, tetap tatanan itu berlaku. Untuk orang Kristen, tunduk juga pada tatanan ini. Anda tidak kerja keras, Anda tidak bisa makan. Anda tidak bertanggung jawab, Anda pasti susah. Tetapi ada topangan khusus. Seperti bangsa Israel. Ditopang, ada tatanan tapi ditopang Allah. Supaya rencana Allah digenapi, yaitu mereka menjadi saksi. Saksi bagi dunia bahwa Allah yang benar itu Allahnya orang Israel. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan dari bangsa itu akan muncul Mesias. Kalau orang percaya, harus tunduk pada tatanan. Kerja keras diberkati, tidak kerja keras ya jangan harap diberkati. Ada topangan. Topangan untuk menuntun kita ke langit baru dan bumi baru.
Nah, itu ya. Jelas ya, ada tatanan, ada topangan bagi bangsa Israel untuk rencana Allah bagi bangsa Israel umat perjanjian lama. Kalau untuk bangsa non-Israel, non-Kristen, ada tatanan, itu topangan juga. Tapi tidak ada istimewanya. Karena tidak ada rencana Allah dalam hidup mereka secara khusus. Untuk orang Kristen ada rencana Allah secara khusus untuk mewarisi langit baru, bumi baru. Lalu bagaimana dengan mereka yang menyembah Gunung Kawi? Wah, ini ada topangan khusus ini. Ada topangan khusus, tidak kerja keras bisa kaya, toko bisa laris mendadak, bisa. Tetapi mereka harus membayar loh. Wow, ngeri. Harus membayar berkat dari setan itu. Berkat dalam tanda kutip. Sebenarnya tidak boleh dikatakan berkat, karena berkat itu artinya the power of life, kuasa hidup. Jadi jangan gunakan kalimat itu. Jadi harta yang mereka miliki, kekayaan yang mereka alami, dan sukses yang mereka terima harus dibayar mahal. Dengan kehilangan keselamatan kekal, itu pasti. Jadi sekutu iblis itu pasti. Jadi tolong semua orang akan menerima, harus tunduk pada tatanan mestinya. Kalau orang Israel ada perhatian khusus karena memikul rencana Allah untuk keselamatan dunia dan menjadi saksi. Untuk orang Kristen ada rencana Allah guna mewarisi langit baru bumi baru. Untuk orang non-Kristen ada tatanan, itu topangan sebenarnya, tatanan itu. Yang kerja keras diberkati, malas tidak. Lalu yang berikut, wah ini istimewa negatif, yang minta bantuan iblis. Biasanya merusak tatanan, tidak rajin pun kaya. Nah ini dia binasa. Oke, jelas. Dari 0821 4412 2 dan seterusnya. Dari Bali, usia 30 tahun, pria. Salam Pak Eras, saya dan istri setiap hari mendengar khotbah-khotbah Bapak melalui Truth ID, walaupun kami dari denominasi lain. Saya mau tanya Pak, mengenai Tuhan Yesus yang mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia di beberapa ayat di Injil. Ya. Dikatakan bahwa Yesus mengetahui pikiran orang lain. Apakah ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia, sifat-sifat keilahiannya masih ada? Dan bagaimana kaitannya dengan kita menjadi sama dengan manusia? Sebenarnya waktu Yesus bisa mengetahui pikiran mereka itu bukan karena keilahiannya. Dia sudah mengosongkan diri kok. Dalam segala disamakan dengan manusia. Bagaimana dengan Petrus yang bisa tahu kelakuannya Ananias dan Safira? Dia tahu hatinya. Juga karunia roh, marifat. Itu bukan hal yang aneh. Bukannya Yesus yang bisa melakukan. Murid-muridnya bahkan kita pun juga bisa. Kita bisa menunjuk orang, kamu sudah melakukan perbuatan ini. Bisa. Itu secara marifat. Tidak secara marifat pun kita kadang-kadang juga punya pengalaman. Ini orang licik, orang ini berbuat begini, orang berbuat begitu. Ini bahasa tubuh, gestur pun juga bisa berbicara, bukan? Tapi kalau mengetahui pikiran, itu marifat juga bisa. Jadi Yesus tidak menggunakan sifat-sifat keilahiannya. Tapi dikatakan dalam firman Tuhan, ia penuh dengan roh. Jadi kalau orang penuh dengan roh kudus, dia juga punya karunia itu. Oke? Yang kedua, Tuhan Yesus ketika ada di dunia, Bapak katakan bahwa dia bisa berdosa. Tapi dia memilih untuk taat. Apakah yang terjadi dengan ketritunggalan Allah? Seandainya Yesus ketika ada di dunia jatuh ke dalam dosa. Tidak mungkin. Tidak mungkin bukan berarti dia tidak bisa. Faktanya memang tidak. Jadi jangan berandai-andai. Apakah dia bagian dari Allah Tritunggal atau bagaimana? Terus terang saya belum paham betul mengenai hal ini. Mengenai Allah Tritunggal akan saya jelaskan dalam tema khusus. Tidak bisa sekarang, nanti saya salah jawab malah dibully orang. Dan saya bukan takut dibully. Kita tidak maulah membuat kegaduhan. Ya. Jadi Yesus bisa bersalah. Nah, berdosa di sini harus dipahami apa sih dosa itu? Tidak mungkinlah Yesus melakukan hal yang berdosa. Sebab Paulus saja tidak melanggar hukum Taurat. Bisa tidak melanggar hukum Taurat apalagi Yesus. Tetapi meleset pun sudah berdosa bagi orang percaya. Yesus meleset pun tidak. Dia mengerti kehendak Bapa, dia melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan. Meleset pun tidak. Ya, ini luar biasa. Dengan mengatakan Yesus bisa berdosa tapi tidak berdosa, bukan merendahkan dia, justru kita menghormati dia. Jadi ketika Yesus menjadi manusia, benar-benar dia menjadi manusia. Oke, nanti lain waktu kita jelaskan ini. Yang ketiga,
Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa membedakan suara hati sendiri dengan suara Tuhan, Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih banyak Pak Eras, minta maaf agak panjang pertanyaannya. Tetap semangat memberitakan Injil yang murni ya Pak. Saya rindu suatu saat saya bisa ketemu Bapak. Oke, saya juga suatu saat bisa bertemu Anda ya. Bapak Satria, umur 30 tahun ya. Satria dari Bali. Satu kali kita ketemu ya Satria. Senang saya. Jadi jawaban untuk yang kedua akan saya lengkapi nanti kalau saya bicara mengenai Allah Tritunggal ya. Apa jadinya kalau dia berbuat dosa bagaimana Allah Tritunggal? Ya faktanya dia tidak berdosa dan tidak bisa berandai-andai. Oke. Lalu mengenai yang ketiga, apa yang harus saya lakukan untuk bisa membedakan? Oke, untuk membedakan suara kita dengan suara Tuhan, yang pertama hidup kita harus bersih. Dengan bersih kita punya kepekaan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Kata melihat itu, saudaraku sekalian, horao. Artinya melihat dengan hati, bukan dengan mata. Kalau dengan mata itu blepo atau teoreo. Ini melihat dengan hati. Yang kedua, damai sejahtera kita tidak boleh ditopang oleh dunia atau materi. Kebahagiaan kita harus tertopang oleh hadirat Tuhan saja. Dan itu membuat kita, saudaraku, bisa peka mengerti kehendak Allah. Yang ketiga, kita harus mengerti firman Tuhan yang mencerdaskan rohani kita. Yang ketiga, ini mutlak. Tiga-tiga ini mutlak. Hidup bersih, tidak dibahagiakan oleh dunia, supaya ukuran kita itu lebih tepat. Yang ketiga, mengerti firman. Ikuti terus suara kebenaran yang saya sampaikan, saudara akan jadi cerdas rohani. Menjadi makin suci, dan tentu kita andalkan kuasa Roh Kudus untuk memimpin kita. Sementara itu, jangan mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini. Dari wanita usia 29 tahun, 0822 4909 6 dan seterusnya. Salam Pak Erasto, saya wanita usia 29 tahun, sudah menikah tapi usia pernikahan kami masih 1 tahun. Saya dan suami pegawai dengan gaji pas-pasan tapi belum punya anak. Jadi butuh menabung untuk masa depan, untuk jadi berkat bagi orang lain. Terlebih kalau Tuhan mempercayakan anak kepada kami. Pak Eras, saya mendapati suami saya pecandu judi bola online. Dulu ketika masih pacaran, pas saya tahu dia berjanji untuk stop. Namun saya merasa kecewa lagi. Saya selalu bawa dalam doa pribadi, tapi tidak ada perubahan. Justru dia semakin lihai berbohong dan bahkan melibatkan orang lain agar bisa membohongi saya. Tapi saya tetap tahu kebenarannya. Saya juga bodoh dan selalu menasihati dia. Saya bingung sekali, Pak. Suami saya kalau berurusan dengan judi online langsung seperti kesetanan dan edik dan susah berhenti. Tapi kalau mau membantu orang tuanya, bila butuh uang sangat pelit. Saya sebagai menantu serba salah, harus menasihati suami atau menghormati mertua tanpa izin suami. Bila saya mau membantu mertua tanpa sepengetahuan suami saya, kan dia akan marah kalau saya tidak melapor pemasukan dan pengeluaran uang, Pak. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Mohon petunjukannya. Atas perhatian Bapak, saya berterima kasih. Terberkati selalu ya Pak Eras. Yang pertama, ibu harus tegas berkata tidak untuk judi. Sekeras-kerasnya. Yang paling keras, saudaraku, itu perceraian dan tidak boleh dilakukan. Tapi yang kedua, judi. Ya tentu selingkuh sudah jelas nggak boleh ya. Judi. Jadi ibu harus tegas, tidak. Ibu harus menunjukkan sikap melawan, sikap menolak soal judi itu. Harus tegas. Yang kedua harus menyelamatkan uang. Kalau uang simpanan bersama tidak boleh dipakai untuk judi. Kalaupun dia masih judi, terserah pakai uang siapa. Tapi saya ingatkan, Bu, dari pengalaman jadi pendeta yang berkali-kali menghadapi kasus jemaat yang kena judi online. Rata-rata mereka susah. Nanti mereka akan terjebak, trap to be trapped. Jadi terjebak, terperangkap. Aduh, bahaya judi online. Ini setan ini, saudara. Wah, ini laknat ini, saudara. Bener-bener. Jangan coba-coba judi online. Jangan. Menang sedikit kalah. Menang banyak lebih jadi miskin. Rata-rata begitu. Jadi jangan judi online. Itu benar-benar laknat. Ya.
Ibu harus tunjukkan sikap keras tidak. Bila mungkin kasih tahu mertua tentang keadaan suami. Kasih tahu suami dulu, Pap, aku terpaksa cerita kepada papa mama kamu keadaan ini. Ya, ini akan menghancurkan sendi-sendi persekutuan sebagai suami istri. Kalau punya anak, lalu punya suami main judi ini, sayang, anak akan menderita. Jangan punya anak dulu kalau perlu. Kasihan anak nanti. Orang yang sudah main judi, rusak. Nanti akan rusak merembet ke yang lain. Percaya deh. Ya, ingat pesan saya, tegas berkata tidak, harus tunjukkan sikap menolak. Tidak boleh mengalah untuk hal ini. Ini pertanyaan, ini jawaban pertama. Nah, jawaban yang kedua bisa muncul setelah keadaan berubah. Oke? Itu dulu saya jawab. Kalau nanti ada perubahan keadaan, tanya lagi ke saya. 0821 18 11 8, seorang wanita umur 31 tahun, Bali. Salam Pak Era, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk acara Anda bertanya kita menjawab dan khotbah-khotbah yang Bapak sampaikan karena banyak mengubah pola pikir saya dan suami. Pak, yang ingin saya tanyakan adalah, saya seorang yang temperamen. Saya selalu berusaha untuk menahan emosi ketika ada masalah. Namun saya rasanya seperti ingin meledak gitu. Rasa sesak dan panas di dada dan membuat saya ingin berteriak dengan kencang. Namun beberapa kali belakangan ini ketika saya dalam keadaan marah-marah, tiba-tiba pikiran saya seperti diingatkan oleh firman dari Bapak, di mana kita harus berusaha untuk menyelipkan kebiasaan dan karakter buruk kita yang tidak berkenan kepada Bapak. Itu saya rasanya sedih banget, membuat saya nangis. Dan dalam hati saya berkata, Tuhan maaf. Maafnya banyak nih. Saya gagal lagi. Tapi saya mau terus berusaha untuk menghancurkan karakter buruk itu. Mirip seperti yang saya alami. Berjuang. Nanti bisa. Nah, temukan ada monster dalam diri kita dan kita. Head to head. Mau marah. Kenapa kau marah? Ajak berdialog head to head dengan diri sendiri. Lalu katakan, aku memilih tidak marah. Aku tidak rugi kalau tidak marah. Aku tidak sakit kalau tidak marah. Tapi kalau aku marah, aku melukai dan akibatnya parah. Pertimbangkan. Jadi, jangan bertindak sebelum mikir. Oke, Pak, saya rindu sekali untuk berubah memiliki karakter yang baik dan berkenan kepada Bapak di surga. Karena saya hanya mau pulang ke LB3. Terima kasih, sehat-sehat terus ya Pak. Doa kami, Tuhan Yesus terus memberkati dan memakai Bapak dengan luar biasa dalam menyampaikan firman yang murni, yang mengubah setiap pendengar suara kebenaran. Amin. Amin juga saya. Jadi, ini usia ya, wanita ya. Saya pakai nama apa ya? Oke, saya nggak sebut nama ya. Jadi kamu belajar ya nak. Ini nak aja karena masih 31 tahun. Separuh umur saya dari saya. Jadi kamu harus kuat. Harus berkata tidak. Nanti lama-lama kita bisa membunuh. Itu proses pembunuhan karakter lama kita. Jangan diempanin kalau marah banting barang, bilang kucing, anjing, babi. Oh itu nanti kalau marah selalu buat begitu bahkan lebih jahat lagi. Usahakan tidak. Oke. Saya teruskan 0878711110 dan seterusnya. Salam Pak Eras, apakah benar yang saya pelajari dari Alkitab bahwa di surga nanti semua makhluk adalah vegetarian? Belum tentu karena tidak jelas di Alkitab. Tidak ada satupun makhluk karnivora, karena jika ada karnivora maka ada makhluk lain yang tersakiti untuk dimakan. Bukan begitu karena tidak jelas. Ingat, harimau, macan, serigala juga diciptakan oleh Tuhan sejak semula. Bukan diciptakan setelah manusia jatuh dalam dosa loh. Jadi kalau seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, jadi harimau makan apa? Waduh, kalau berandai-andai saya tidak bisa menjawab. Sedangkan jika memakan tumbuhan, tumbuhan tidak akan merasa tersakiti karena tidak memiliki sel saraf dan otak. Oleh karena itu saya mengambil kesimpulan semua makhluk di surga adalah vegetarian. Bisa saja, tapi karena saya nggak pasti, saya nggak bisa bicara. Hal ini didukung melalui ayat Alkitab. Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji itulah akan menjadi makananmu. Tapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala binatang
segala yang menetap di bumi, dan yang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Benar. Tapi di surga bagaimana? Beta tidak tahu. Tapi kalau seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, bisa saja ini terjadi. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh negeriku, di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air yang menutup dasarnya. Mohon pencerahannya. Saya setuju. Yesaya 11 ayat 6-9 sebenarnya kalau kita membaca seluruh perikop pasal itu bicara soal kemakmuran yang akan dialami oleh bangsa Israel. Dan seringkali ayat ini digunakan untuk menjelaskan kerajaan 1000 tahun. Ya. Tetapi apakah di surga nanti ada keadaan seperti ini? Tidak jelas. Jadi saya tidak mengatakan tidak, juga tidak mengatakan ya. Yesaya 11 ayat 6-9, apakah ini bisa menjadi gambaran kerajaan 1000 tahun? Menurut saya tidak. Ini menunjukkan gambaran kemakmuran bagi bangsa Israel dengan gaya bahasa, dengan kiasan-kiasan tersebut. Tetapi belum tentu ini keadaan surga yang sesungguhnya. Seandainya nanti binatang makan rumput, itu pun tidak mempengaruhi iman kita, juga tidak menambah iman kita. Baiklah kita berkata tidak tahu. Terima kasih. Mudah-mudahan sih tidak makan binatang lain. Mudah-mudahan sih nggak makan kita. Lebih senangnya nggak makan binatang lain ya. Oke. 0822 1041 dan seterusnya. Wanita usia 31 tahun. Salam Pak Erasto, saya wanita usia 30 tahun. Ibu rumah tangga. Saya mengikuti khotbah Bapak sejak 2 tahun lalu. Sampai saat ini saya tetap mengikuti dan bersyukur semenjak COVID dan ibadah Rehoboth di live streaming terus. Jadi saya bisa ikuti semua, bahkan doa malam setelah PA juga jadi ikut. Jadi bisa ikut karena di live. Makin kesini Bapak khotbah makin beda. Oh, iya. Amin. Emang gitu. Aku juga tahu. Karena makin remuk, makin serius dan makin terasa ketulusannya. Betul, aku juga makin bertobat. Bapak larinya cepet banget, sementara saya rasanya jalan di tempat terus. Saya kenal Bapak lewat YouTube berawal dari pengalaman pribadi dengan Tuhan yang tidak bisa saya ceritakan di sini. Pengalaman yang membuat jiwa saya kosong dan seperti terpisah dari Allah, dan saya mengalami ketakutan yang sangat luar biasa yang belum pernah saya rasakan selama hidup. Yang menyadarkan saya betapa mengerikannya terpisah dari Allah. Membuat saya tidak membutuhkan apapun selain Tuhan. Yang pada akhirnya Tuhan menuntun saya untuk mengenal Bapak menjadi mentor saya. Waduh, ini mah cocok nih ya. Halo, ini namanya siapa? Tidak ada, saya kasih nama Dewi aja ya. Dewi. Jangan pakai nama Dewi pakai nama Elis saja. Elis, oke deh. Nanti Elis pasti ketemu saya ya di langit baru bumi baru. Ini gejala, simptom, isyarat orang yang betul-betul diubah Tuhan. Pertanyaan saya, Pak, saya sempat merasakan hidup saya seperti ada yang mengawasi, bahkan kalau makan terburu-buru, seperti orang kelaparan aja. Seperti ada yang memperingatkan, tidak patut makan seperti itu. Juga kalau makan sembarangan ataupun cara duduk yang tidak sopan, dan hal-hal kecil lainnya. Tapi kenapa ya sekarang suara-suara tidak ada lagi? Bagus. Dan saya seperti dibiarkan. Nah, itu yang benar. Ketika Tuhan mulai bimbing kita di awal-awal, kita masih bodoh. Roh Kudus bicara kepada kita untuk apa yang belum kita tahu, atau apa yang perlu Roh Kudus ingatkan. Tapi setelah kita tahu, tidak perlu dong, ya kan? Waktu kecil, mama bilang, ayo pipis di kamar mandi. Ayo pipis di kamar mandi. Lama-lama nggak dengar lagi tuh mama bilang pipis di kamar mandi. Waktu kita masih muda, kecil, mama bilang, habis makan taruh piringnya dekat itu cucian piring, ya. Tapi setelah kita dewasa, nggak perlu, kita sudah tahu, kan begitu. Apa karena iman saya sudah semakin merosot? Ya Pak, enggak merosot. Anda dipandang dewasa. Sudah tahu apa yang baik dan buruk tanpa diingatkan.
Dan sekarang kalau saya melakukan kesalahan pun kadang tidak sadar. Sadarnya pas doa. Oh iya, nah ini masalahnya kalau saya mulai soal dosa, Tuhan memandang kita atau menganggap kita harus sudah mulai bisa mengerti. Jadi ini saya alami juga. Nanti waktu berdoa baru tahu, ada salah yang itu, kena bikin salah. Itu pun akan terulang lagi sampai akhirnya kita belajar hidup di hadirat Allah. Sebelum berbuat dosa pun kita udah mulai sadar. Nah boleh, gitu ya. Oke, salam Pak Eras dari 0853 4546 3 dan seterusnya. Dari wanita usia 45 tahun. Salam Pak Eras, saya adalah seorang aktivis gereja dan sedang menjadi full timer sejak 13 tahun yang lalu di sebuah gereja karismatik. Namun demikian saya adalah pencinta suara kebenaran yang secara aktif mengikuti setiap khotbah Bapak sudah 3 tahun ini. Injil yang murni yang Bapak khotbahkan sungguh telah mengubah hidup saya. Setiap butir kebenaran yang disampaikan terasa seolah mendesak saya untuk segera berubah. Gemanya masuk dan mendidik setiap ruang, menyelidiki setiap ruang dan sudut dalam relung hati. Sehingga tidak mungkin untuk menghindar atau menunda lagi untuk berubah dan berbenah diri. Terima kasih ya Pak Eras. Namun ada hal yang sedang saya hadapi yang ingin saya ceritakan dan tanyakan Pak. Saya menikah dan memiliki 3 orang anak. Suami berselingkuh dan meninggalkan saya 14 tahun yang lalu. Kami hanya diberkati di gereja namun belum sempat catatan sipil. Tentu tidak bisa saya ceritakan dengan lengkap, namun intinya saya telah mengalami pergumulan yang berat. Bahkan saya merasa bahwa peristiwa itu sebuah ketragisan. Namun setelah mengerti kebenaran, terutama yang Bapak sampaikan, ketragisan itu menjadi hal yang saya syukuri saat ini karena telah memberi pengalaman yang istimewa dan eksklusif di mana melaluinya Tuhan mengubah, membentuk dan mendandani hidup saya hingga seperti adanya saat ini sekalipun masih dalam perjuangan untuk menghidupi setiap kebenaran yang Tuhan nyatakan. Kami tidak ada komunikasi selama 13 tahun. Namun setahun yang lalu suami menghubungi saya. Beliau minta maaf atas kesalahan dan apa yang diperbuatnya di masa lampau. Beliau berkata bahwa beliau sungguh telah membayar harga yang mahal atas semua yang terjadi itu. Beliau berkata bahwa tak akan kembali kepada saya dan hanya mengajak untuk memandang ke depan saja dan menjadi hidup masing-masing. Keberanian sekarang sudah menikah dan memiliki 2 orang anak yang sudah menginjak remaja. Di lain pihak, selama 9 bulan ini, saya mengenal dan berhubungan baik dengan seorang gembala sidang. Duda usia 44 tahun, istri dipanggil Tuhan. Kami merasa saling membangun, saling menguatkan, dan saling melengkapi, terutama dalam hal visi dan pekerjaan Tuhan. Ini berhubung langsung dengan keberadaan beliau sebagai gembala sidang dan mengembalakan lebih dari 10 gereja perintisan, plus 1 buah SOM, School of Ministry. Anak-anak dan keluarga mendukung rencana kami untuk menikah. Namun beberapa pendeta denominasi bersangkutan berpendapat bahwa kami berzina jika menikah karena suami saya yang saya ceritakan di atas masih hidup. Kami baru bisa menikah jika suami sudah meninggal. Saya potong dulu di sini. Sebenarnya dengan suami sudah menikah punya anak, ini bukan hal yang tertutup untuk menikah. Tapi masalahnya adalah, apakah pernikahan itu baik untuk Anda, satu, dan baik untuk Bapak tadi. Kalau Bapak tadi menikah dengan wanita yang belum punya suami, itu lebih baik daripada dia menikah, nanti akan jadi batu sandungan bagi jemaat. Jemaat yang tidak tahu. Sebenarnya kalau saya sih tidak menjadi masalah. Tapi kalau jadi batu sandungan harus dipertimbangkan. Ya. Kami jadi dilema Pak, sangat menjaga agar tidak sampai menjadi batu sandungan. Namun di lain sisi kami ingin seandainya bisa bersama dan bersatu untuk mengerjakan dan menunaikan panggilan dan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan di sisa waktu hidup kami ini. Kerja bersama tidak harus jadi suami istri, bukan? Saya khawatir Anda menikah nanti Anda tambah susah loh. Anda belum kenal betul pendeta tersebut. Artinya beban-beban yang harus Anda pikul. Ya, beban yang Anda pikul menjadi ibu gembala dengan 10 cabang bukan hal yang mudah. Dan kita tidak tahu karakter pendeta itu dari dekat atau hidup sehari-harinya. Kalau menurut saya dipertimbangkan ya, apalagi kalau pendeta-pendeta lalu memandang itu perzinahan. Kalau buat saya bukan perzinahan. Sebab perzinahan itu ada 2, mesti tahu. Kalau kamu ya menikah, nggak boleh orang menikah ya,
Tidak boleh orang cerai kecuali karena zina. Zina itu porneia. Nah, kalau orang menikah dengan wanita yang dicerai, dia moikewo, bukan porneia. Dua kata perzinahan di situ. Nah, saya tidak punya waktu menjelaskan hal ini. Tetapi itu tidak bisa dikatakan perzinahan kalau suami sendiri sudah punya istri, punya anak. Kasusnya harus dilihat secara benar, yang Alkitab sebenarnya tidak menjelaskan secara clear di sini. Tetapi kalau saya jadi Anda, kalau saya nih ya, saya tidak menikah. Karena ini akan menimbulkan resiko ya. Sekarang usia Anda berapa ya? Ini 14 tahun. Usia 45 tahun. 45 tahun ya tinggal berapa tahun lagi. Ya, saya tidak mengatur-ngatur Anda ya, tapi kalau saya jadi Anda mikir 2 kali menikah ya. Tapi kami mau menghabisi umur kami berdua. Melayani nggak harus berdua. Tapi kecuali Anda sudah jatuh cinta. Nah, kalau Anda sudah jatuh cinta kan saya nggak bisa ngomong. Ini kalau sudah baca begini Anda sudah punya hubungan ini. Hubungan khusus dengan Bapak itu. Jadi saya nggak bisa ngomong. Anda sudah ada hubungan. Artinya ada hubungan hati ya, bukan hubungan badan. Hubungan hati gitu, sudah ada hubungan hati. Anak-anak setuju ya mungkin ya. 14 tahun 3 orang anak, 14 tahun anaknya udah remaja ya. Lalu nanti kalau ada masalah, kalau itu bapak tadi punya anak nggak ya? Kalau punya anak nanti bermasalah nggak dengan anak Anda? 2 orang anak yang sudah menginjak remaja sama-sama, nanti ada masalah nggak antara anak bapak itu dengan anak ibu? Kalau ada masalah jadi problem banyak loh. Tolong deh, dipikirkan deh. Kalau saya sih terus terang mikir ulang ya. Benar ya, jangan senang sebentar, susah panjang. Aduh, anak-anak bisa rela. Tapi setelah menikah belum tentu rela. Kok bisa gitu? Saya sudah melihat pengalaman. Seorang anak perempuan misalnya, ibunya mau nikah, dia rela. Begitu nikah, jadi masalah. Sebab ketika udah mulai menikah, anak akan merasa bagian untuk dirinya. Hati ibu nggak bulat lagi untuk anak. Saya sih terus terang kalau jadi Anda tidak menikah. Ya. Aduh, nggak bisa ngomong juga nih. Ini duda umur berapa tadi? 45 tahun ya. Ini kenapa meninggal ya si ibu itu, ibu gembala itu. Seorang gembala duda usia 44 tahun. Kalau saya sekarang umur 61 tahun. Jadi tekad saya ya, kalau nggak punya istri tidak akan punya istri lagi. Sudah saya umumkan di jemaat. Supaya jangan ada yang menunggu duda saya. Ya. Sorry deh, udah selesai. Sudah ku akhiri jalan hidupku. Ya, udah selesai. Udah mau pulang aja, udah nggak mikir ada wanita lain. Ya. Karena kita ini punya daging ini kadang-kadang masih nuntut, kita matiin saja dengan komitmen-komitmen yang kuat. 0812 6666 7 dan seterusnya. Ibu NN usia 54 tahun di Pekanbaru. Salam Pak Era, saya seorang ibu rumah tangga yang menikah berbeda keyakinan dengan suami. Saya ingin bertanya Pak, apakah Tuhan akan menerima saya di kerajaan surga karena berbeda keyakinan dengan suami? Enggak lah, asal ibu bertaubat dan hidup benar. Yang sudah ya sudahlah Bu. Tapi ibu sekarang hidup benar, ikuti suara kebenaran dan tuntunan yang saya berikan. Meskipun suami tidak melarang saya untuk tetap beribadah dan mendekatkan diri ke Tuhan. Saya sangat takut Pak dengan keadaan ini kalau sampai saya tidak diterima di kerajaan surga. Karena berbeda keyakinan dengan suami. Saya sudah mengikuti khotbah Bapak dari tahun 2010 sampai sekarang. Keyakinan saya semakin bertambah dan semakin kuat semenjak saya mendengar khotbah-khotbah Bapak. Saya mendoakan Bapak serta keluarga semoga sehat, selalu panjang umur, diberkati Tuhan karena kami masih membutuhkan khotbah Bapak. Karena khotbah Bapak membuat iman saya bertambah kuat dan makin yakin teguh kepada Tuhan. Amin. Mohon dijawab ya Pak pertanyaan saya. Oke, dikasih tahu ya. Nanti dikasih tahu. Jadi saudaraku, perlu saudara ketahui bahwa menikah, udah terlanjur menikah dengan agama lain. Ya salah sih, tapi minta ampun.
jangan bikin salah lagi. Yang belum menikah, jangan menikah dengan orang yang tidak seiman. Udah terlanjur begini mau kata apa? Jadi sekarang ibu harus melayani suami seperti seorang suster melayani pasien. Dia tidak tahu iman kita. Pasti dia tidak sempurna seperti ibu. Tapi harus besar jiwa, mengasihi, mencintai. Di situ bisa merupakan jalan suami pun mengenal kebenaran. Ingat, suami yang tidak takut akan Allah dimenangkan oleh istri melalui perbuatannya. Bukan oleh perkataannya. Jadi saya minta ibu, yuk kita berjuang terus untuk menyelamatkan orang sebanyak mungkin. Dan untuk ibu, target utama suami ibu. Karena ibu sudah ikut saya sekian lama, pasti ibu mengerti. Tadi ibu katakan tambah kuat, tambah kokoh imannya. Oh, puji Tuhan. Pasti ibu mengerti. Sekarang jadi berkatlah untuk suami ibu. Selamatkan dia, ya. Oke? Saya percaya kebenaran ini akan memberkati saudara sekalian. Nah, demikianlah saudara sekalian, episode ini kita akhiri. Kita sampai ketemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.